Jumpa lagi dengan saya. Jumpa lagi dengan channel saya. Kisah seru berikut ini cocok untuk kita tonton bersama. Bagaimana ceritanya? Kita ikuti saja. Roni namanya. Dapat dikata ia adalah siswa yang aktif di kelas kami. Meski begitu, Roni tak seburuk apa yang kalian bayangkan. Ia adalah pribadi yang baik, dan untuk urusan pelajaran, ia tak seburuk itu. Tingginya sekitar 167 cm, kulitnya kuning langsat, rambutnya tertata rapi. Dan satu lagi, ia tampan. Ya, ungkapanku yang satu ini juga diamini oleh seantero gadis di kelas. Oh iya, hai, namaku Nindi. Aku gadis paling cantik di kelas kami ya. Setidaknya aku harap begitu. Roni dan hampir selesai kelas memanggilku dengan Jabi. Saat jam kosong untuk mata pelajaran kimia, aku kembali duduk di kursiku. Aku tak perlu menuturkan bagaimana, kali ini akan kubiarkan kalian berimajinasi. Aku tengah berbincang bersama Roni. Lagi-lagi lelaki ini membuatku tertawa hingga menangis. Vian juga teman baik. Dia tidak hanya tampan tapi juga pandai dan cerdas. Vian telah membuatku menjadi penggemar rahasianya, namun ketenaran dan kepandaiannya lah yang membuatku sering makan hati karenanya. Aku bukan siapa-siapa baginya, namun ia memiliki tempat istimewa di hatiku. Inilah yang terjadi dalam kasusku. Namun apa ini harus? Tidakkah akan terjadi kecanggungan bila ia tahu perasaanku? Entahlah. Mungkin aku perlu berpikir lagi soal ini. Hujan telah berkali-kali menjadi tempatku mencurahkan isi hati. Ia lebih tahu dari teman-temanku untuk urusan cinta. Waktu demi waktu aku sudah lama tak berbicara padanya. Vian, entahlah, mungkin karena tak ada pelajaran yang kutanyakan padanya. Yang jelas aku semakin jauh padanya. Kali ini aku mungkin telah salah arti mengenal perasaanku pada Vian. Kurasa ini bukan cinta, ini hanya semacam rasa nyaman untuk sementara. Aku tak lagi memandang sedih gadis-gadis yang tengah dekat dengannya. Aku tak lagi memperhatikannya diam-diam. Ya mungkin hanya sesekali. Hari-hariku diisi dengan suara tawa Roni yang menyeruak. Kedua mata kami saling sering bertemu pandang serta perbincangan yang asik dengannya. Lelaki yang sedang tertawa di depanku saat ini telah menjelma menjadi seorang lelaki tampan dengan aura positifnya. Aku telah berpindah hati, diam-diam aku menyukai Roni. Aku senang mendengar tawanya, senang bila ia memanggil namaku, bahagia bila ia membutuhkanku. Ini lebih dari apa yang kurasakan pada Vian. Roni berulang kali ia mampir dalam tidurku. Lelaki itu telah berubah menjadi malaikat tanpa sayap yang selalu menanti kehadirannya. Telah berubah bahkan lebih indah dari pangeran dengan kuda putih. Ya, lelaki itu membuatku jatuh cinta. Hujan telah hampir ke bumi. Mungkin ia melihat apakah keadaanku baik-baik saja, mengingat aku sering mencurahkan isi hatiku padanya. Aku tertunduk memperhatikan sahabatku ini yang tengah menunjukkan kekuatannya. Ku sentuh titik-titik air itu, bermain-main kecil pada hujan.
Bi, aku minta nomor kamu. Suara familiar yang tiba-tiba muncul saat aku tengah bercengkerama dengan hujan. Aku baru sadar selama ini kami belum saling bertukar nomor ponsel. Aku meraih ponsel yang di dalamnya mengetikkan angka-angka tanpa ia tahu dan seorang pun tahu. Aku bahagia saat ini mengetahui seseorang yang kusuka meminta nomor ponsel. Kuserahkan ponselku itu padanya sembari menatap-matanya yang menerawang ke dalam hujan. Buat apa minta nomorku? Naksir ya, ucapku tersenyum wajah. Emang iya, jawabnya mengagetkanku. Hah? Tanpa sadar mulutku menganga. Roni segera pergi meninggalkanku. Ia tersenyum tanpa sepatah kata apapun. Terlepas dari genderku sebagai wanita, aku begitu menyukainya dan seharusnya ia tahu itu. Kuberanikan diri untuk menulis deretan huruf yang membentuk kalimat di ponselku. Hai Roni, aku hanya ingin kamu tahu, aku cuma mau bilang ini bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban atau respon. Ini hanya sebuah pernyataan, aku suka kamu Roni. Kau tahu sebanyak apa keringat mengucur dari dahiku sebelum, sesaat, dan sesudah mengirim SMS ini. Kau tahu jantungku berdebar hebat saat menuliskannya. Ya, aku sudah pada jalur yang benar. Aku meyakinkan diri. Sudah 1 jam berlalu semenjak kejadian ini. Ia belum membalas SMS-ku. Aku dibuat kacau karenanya. Dan kondisiku yang seperti ini tak terasa membuatku tidur lemas dan pulas di balik selimut. Beberapa saat kemudian mataku mengerjap-ngerjap menilik ponsel di sebuah meja dekat tempat tidurku. Kulihat benda itu bergetar. Dan dengan separuh keberanian aku nekat membuka pesan yang ada di sana. Roni, aku juga suka kamu. Bi, gak pulang? Tanya Mega yang telah mengenakan ransel bersiap untuk pulang. Kamu duluan aja, masih ada urusan, jawabku. Aku dan Roni akan pulang bersama. Kali ini kami menunggu seisi kelas rugby. Ayo pulang. Roni mendekatiku, menyuruhku berdiri. Aku berjalan di sampingnya, namun lelaki ini lagi-lagi menggandeng tanganku. Aku menatapnya. Udahlah, nggak ada yang lihat juga, jawabnya. Aku tersenyum, kali ini ia berhasil membuatku menurut. Kalian jadian, semprot Dira dan Mega. Gerak-gerik kami yang belakangan ini sering berdua dan pulang bersama membuat banyak kecurigaan. Aku hanya diam. Baru saja akan ku jawab, Roni bergerak ke depan kelas. Ia berteriak meminta perhatian dan sejurus kemudian semua pasang mata menjurus padanya, tak terkecuali aku. Aku berdiri kaku dan canggung di sana hingga akhirnya Roni menggenggam tanganku dan berkata, Bi, maksud aku mimpi. Mau nggak kamu jadi pacar aku? Pertanyaan Roni yang membuat seisi kelas terkejut, termasuk diriku sendiri. Aku dan Roni telah berada di sebuah kampung. Kami saling melihat siap kecil. Aku tadi tanya aku sambil menatap matanya. Biar kamu nggak malu. Waktu itu ditanya, siapa yang nembak duluan? Jawabnya yang membuat wajah semua merah. Roni hanya tertawa melihat perubahan merah. Setiap kisah memiliki ceritanya sendiri. Begitu pada kisah cinta
Tak ada kisah cinta yang tak istimewa. Tak ada kisah cinta yang tak istimewa. Mereka selalu spesial. Mungkin tidak di matamu, namun sangat berbekas bagi para tokohnya. Sesederhana apapun itu,